Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 249. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Kidung jemaat 249, bait 1 dan bait 2, Serikat Persaudaraan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan, sabda Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk hidup dalam kasih-Nya, dan sabda Tuhan Yesus pula yang memanggil dan memerintahkan kita untuk hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hati, jiwa, dan segenap hidup kita. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Tuhan Yesus bersabda demikian: "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian panggilan Tuhan atas kehidupan kita, setiap umat miliknya, setiap orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya melakukan hukum Tuhan itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Di sisi lain, dengan kerendahan hati kita akan mengakui di hadapan Tuhan dan di depan sesama kita bahwasanya kita belum mampu melakukan hukum Tuhan ini dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita menyesali akan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita akan lantunkan nyanyian penyesalan melalui lantunan kidung jemaat 40. Kita pujikan bait 1, 2, dan bait 4. Kidung jemaat 40, bait 1, bait 2, dan bait 4. Ajaib benar anugerah.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari Sabat ini kami umat milik Tuhan menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan di dalam ibadah, di dalam kebaktian hari Sabat. Kami menaikkan doa syukur kepadamu oleh karena segala penyertaan, pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan mengiring setiap langkah kami, hidup kami, waktu demi waktu, hari demi hari. Ya Tuhan, mengucap syukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu secara khusus karena Tuhan telah memberikan kesembuhan kesehatan atas saudara kami Ibu Syekh LCW yang beberapa waktu lalu sakit dan dirawat di rumah sakit. Oleh karena kasih Tuhan, hamba-Mu telah sembuh, pulang di tengah-tengah keluarga. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, demikian juga atas pemulihan kesehatan hamba-Mu Bapak Tugiran Nyoto Miharjo. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, bersama umat-Mu, kami juga menaikkan doa syafaat kami. Hamba-Mu berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur khususnya. Mari Tuhan, Engkau tuntun langkah kami, Engkau naungi setiap derap perjalanan kehidupan umat-Mu ini. Damai sejahtera dari Tuhan kiranya menjadi dasar di dalam kami membangun kehidupan gereja-Mu ini. Didasarkan cinta kasih-Mu, kami hendak menebar karya agung Tuhan dengan baik di tengah-tengah gereja-Mu. Kesatuan dan kebersamaan setiap bagian-bagian jemaat Tuhan kiranya terus menyatu di dalam kehidupan kami. Setiap karya pelayanan yang dilakukan jemaat Tuhan bersama tim, panitia, komisi dan majelis gereja, para tenaga-tenaga gereja, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi saudara kami Ibu Harifeti Hartati yang pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Sarjito Yogyakarta. Tuhan, kami mohonkan kekuatan dan kesembuhan atas saudara kami ini oleh karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga semua karya upaya yang dilakukan oleh para dokter dan semua tim medis, obat-obatan dan peralatan yang dipakai untuk perawatan Ibu Feti, berkatilah.
Pak Kris sebagai suami yang mendampingi, Engkau juga beri kesabaran, kesetiaan, dan tanggung jawab serta kebijaksanaan beserta keluarga. Tuhan, hamba-Mu juga tak henti-hentinya berdoa memohonkan kesembuhan bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Suratni yang sampai saat ini masih dalam proses pengobatan terapi untuk kesembuhannya di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Tuhan, sungguh kami senantiasa memohonkan berkat Tuhan atas hamba-Mu ini. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan bangsa Indonesia. Mari Tuhan, Engkau berkati bangsa ini, Engkau beri kekuatan kepada bangsa ini, terkhusus kepada para semua pemimpin bangsa Indonesia. Tuhan, di dalam menghadapi adanya COVID-19, Engkau pun akan memberikan pertolongan sehingga virus corona akan segera sirna dari bumi Indonesia, bahkan dunia ini. Inilah Tuhan seru doa syukur dan doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebaktian kita pada hari Sabat ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Oleh karena itu, marilah kita sambut sabda Tuhan menjadi dasar, landasan di dalam kita hendak mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 kita terima sebagai landasan di dalam kita mengaturkan ungkapan syukur kita pada ibadah hari Sabat saat ini. Kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 64 bait 1 dan bait 2. Kidung jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah persembahan ungkapan syukur kita pada saat ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari Sabat ini kami datang kepadamu menghaturkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, ungkapan syukur ini menjadi bagian di dalam kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan, kasih dan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, kuduskanlah, berkatilah persembahan ini, dan hamba berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, cukupkanlah kebutuhan mereka, oleh karena kasih dan kuasa Tuhan menyertai kehidupan jemaat Tuhan seluruhnya. Di dalam mereka bekerja, apapun yang mereka lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan, berkatilah mereka semuanya. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyiapkan hati kami, segenap hidup kami untuk menyambut kebenaran sabda-Mu. Berkati kami semua, kuasa Roh Kudus memimpin menguasai hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 32. Demikian sabda Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku.
Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah pada minggu ini adalah diberi untuk memberi. Diberi untuk memberi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan luhur, panggilan mulia dari Tuhan atas kehidupan manusia, atas kehidupan orang percaya adalah panggilan untuk berbagi. Sebab dari semula manusia diciptakan Tuhan, salah satunya adalah diciptakan untuk menjadi makhluk sosial. Artinya manusia diciptakan Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan salah satu bentuk dari panggilan Tuhan atas kehidupan manusia untuk saling memperhatikan kehidupan bersama adalah hidup saling berbagi. Berbagi atas segala kehidupan manusia di bumi ini, supaya dengan berbagi manusia bisa merasakan kebersamaan dan kesatuan menjalani kehidupan panggilan Tuhan itu. Hidup berbagi adalah cara hidup umat Tuhan mewujudkan kasih Tuhan
Tuhan di dalam kehidupan. Hidup berbagi artinya kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehidupan ini bersama-sama dengan orang lain, untuk saling memperhatikan dan saling mengasihi. Berbagi dalam banyak hal, berbagi dalam banyak perkara di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita ini. Kita bisa berbagi kasih sayang, cinta kasih dari Tuhan untuk memperhatikan setiap kehidupan sesama kita. Kita juga bisa berbagi ilmu yang kita miliki, ilmu apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita bagikan kepada orang lain. Kita juga bisa berbagi pengalaman hidup kepada orang lain untuk saling membantu, untuk saling menguatkan melalui segala perkara kehidupan manusia di bumi ini. Berbagi pengalaman hidup berarti berbagi untuk merasakan hidup ini bersama-sama dengan orang lain. Demikian juga kita bisa berbagi kepada orang lain dalam bentuk materi, baik itu uang atau barang, bisa kita bagikan kepada orang lain yang memerlukan bantuan dari kehidupan kita. Seberapapun yang bisa kita berikan kepada orang lain dalam rangka saling membantu, saling berbagi terhadap kebutuhan orang lain yang merasa perlu untuk kita perhatikan bersama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan memberikan panggilan kepada kita untuk mau berbagi dalam kehidupan ini? Karena setiap kehidupan kita adalah setiap orang percaya yang bisa merasakan kasih Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Kita telah menerima kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang sejati dan sempurna di dalam kehidupan kita. Kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Maka layaklah jikalau setiap kehidupan kita yang telah diberi anugerah dari Tuhan dibagikan kepada sesama kita, dibagikan kepada orang lain yang memerlukan cinta kasih kita dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus, ada dan terus ada di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya setiap kita merasa dan mengakui akan keterbatasan kehidupan kita, tetapi keterbatasan kehidupan kita ini tidak menutup sikap hidup kita untuk berbagi dengan orang lain. Hidup berbagi tidak harus menunggu akan segala kelebihan hidup kita. Hidup berbagi tidak harus menunggu akan kelimpahan hidup kita. Hidup berbagi adalah sikap di mana setiap hati kita memiliki kerelaan untuk berbagi dengan orang lain, sekalipun kita memiliki keterbatasan. Ketika kita memiliki keterbatasan sekalipun,
namun kita bisa mengakui akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita telah berjumpa dengan anugerah Allah yang luar biasa, maka Tuhan akan memampukan kita. Tuhan memampukan kita supaya kita mau berbagi dengan siapapun, dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Pada saat ini kita diingatkan oleh sebuah perjalanan kehidupan hamba Tuhan yang bernama Yakub. Perjalanan kehidupan Yakub setelah Yakub menipu saudara kandungnya, menipu ayahnya, yaitu ketika merampas hak kesulungan Esau kakaknya, dan menipu Yakub ayahnya untuk mendapatkan berkat kesulungan. Perjalanan Yakub kemudian memiliki ketakutan yang luar biasa, takut kepada ayahnya, takut kepada kakaknya. Maka Yakub lari dari mereka, lari dari Esau kakaknya sendiri, dan lari dari Ishak ayahnya sendiri. Bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya, mereka pergi meninggalkan keluarga besarnya. Namun sekian waktu mereka berpisah, ada kerinduan Yakub untuk kembali bertemu dengan Esau kakaknya, bertemu untuk meminta pengampunan dari Esau, minta maaf dari Esau kakaknya sendiri. Proses perjalanan Yakub untuk bertemu dengan Esau adalah sebuah perjalanan panjang, dan ketika Esau berada di sebuah tempat dan di situ Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Yakub menangis ketika ia bergumul dengan malaikat Tuhan. Sekalipun malaikat Tuhan itu kemudian memberikan cedera kepada pangkal Yakub sehingga Yakub menjadi cacat. Tetapi satu hal yang diterima Yakub setelah pergumulan itu terjadi, yaitu berkat dari Allah melalui malaikat Allah itu diberikan kepada Yakub. Yakub merasa diberi berkat oleh Allah melalui malaikat. Kemudian dalam pasal berikutnya diceritakan bagaimana ketika Yakub bertemu dengan Esau kakaknya, bermaksud memberikan apa yang Yakub miliki berupa kekayaan harta bendanya kepada Esau. Yakub mau berbagi terhadap Esau kakaknya sendiri, terhadap apa yang ia miliki. Ia tidak ragu-ragu untuk membagikan harta bendanya kepada Esau, karena ia merasa sudah diberkati oleh Tuhan Allahnya sendiri, dan ia rela berbagi kepada Esau, sekalipun Esau adalah kakak kandungnya. Sikap berbagi Yakub menjadi teladan bagi orang percaya, bagi umat milik Tuhan, juga dipanggil untuk mau saling berbagi.
Panggilan yang luar biasa dari Tuhan inilah yang akan menghidupi setiap kehidupan orang percaya dalam perjalanan panjang hidupnya. Apapun bisa kita lakukan untuk saling berbagi dalam kehidupan kita. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, baik melalui doa kita setiap umat Tuhan. Doa juga menjadi salah satu bentuk dan wujud cara kita berbagi untuk memperhatikan orang lain, termasuk di dalamnya adalah jemaat Tuhan. Berbagi di dalam doa juga menjadi bentuk cinta kita kepada sesama kita. Sebab dengan doa yang didasarkan dengan kekuatan iman juga menjadi bagian di dalam kita memperhatikan kehidupan orang lain, termasuk juga di dalam kehidupan gereja Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mendengar ada di antara saudara kita jemaat Tuhan yang sedang sakit misalnya, maka otomatis oleh karena panggilan Tuhan terhadap kita untuk saling berbagi, maka segera kita akan memanjatkan doa kita kepada Tuhan, berdoa supaya saudara kita yang sedang sakit itu diberi kekuatan dan diberi kesehatan serta diberi kesembuhan. Itu adalah bentuk nyata di dalam kita berbagi, menanggapi panggilan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Berbagi pengalaman juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan bergereja kita. Demikian juga berbagi tenaga dalam segala karya pelayanan kehidupan kita di tengah-tengah gereja Tuhan ini, atau berbagi harta benda yang kita miliki sekalipun bisa kita lakukan dalam rangka memperhatikan, membantu kehidupan dan kebutuhan orang lain. Berbagi tidak harus dan tidak selalu banyak dan besar. Sekalipun sederhana, ketika apa yang kita bagikan itu menjadikan orang lain merasa tercukupi apa yang mereka perlukan, atau paling tidak terbantu dengan apa yang kita lakukan, sejatinya itu sudah menjadi berkat dari kita oleh orang kepada orang lain, oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita sudah dan terus menerima anugerah Tuhan di dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah setiap kehidupan kita umat milik Tuhan, setiap kehidupan orang percaya, untuk memiliki kerelaan, memiliki ketulusan untuk berbagi dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita saling berbagi, ketika kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, sejatinya kita sedang melakukan panggilan Tuhan yang mulia. Maka
terpujilah Tuhan yang memberikan anugerah kehidupan kepada setiap kita, dan terberkatilah setiap kita yang di dalam hidupnya mau dengan rela dan tulus untuk hidup saling berbagi. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena sabda Tuhan yang kami terima pada saat ini. Ketika setiap kami umat Tuhan diberi anugerah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sejatinya kami juga dipanggil oleh Tuhan untuk hidup berbagi dengan orang lain, berbagi cinta kasih, berbagi pengalaman dan yang lain-lainnya, termasuk juga berbagi apa yang kami miliki berupa harta benda kami. Biarlah menjadi berkat bagi orang lain, karena kami sudah diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan, seusai ibadah ini, kami hendak melanjutkan setiap aktivitas kehidupan kami. Maka kehidupan kami serahkan seutuhnya di dalam kasih kuasa Tuhan. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 425. Kita pujikan bait 1 dan bait 3. Kidung jemaat 425, bait 1 dan bait 3 berkumandang suara dari seberang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama
mengucapkan pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan lantunan Kidung Jemaat 346 bait pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Warta Jemaat Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 yang demikian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenormalan baru atau new normal yang diberlakukan dalam masa pandemi COVID-19 oleh pemerintah harus dilihat sebagai kebijakan pemerintah yang harus memperhatikan banyak sekali variabel. Gereja yang akan melaksanakan ibadah di gedung gereja harus mempersiapkan semua prosedur berkaitan dengan protokol kesehatan, antara lain sarana cuci tangan atau hand sanitizer, masker, alat pengukur suhu tubuh atau termogan,
membersihkan dengan disinfektan secara berkala, dan jarak duduk antara peserta ibadah. Dengan mempertimbangkan aturan kenormalan baru tersebut, Majelis Gereja mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, bentuk ibadah Minggu bulan Agustus. Dengan terpaksa GKJ Wonosobo Timur sementara masih menghindari penggunaan gedung gereja untuk ibadah dan bentuk ibadah Minggu pada bulan Agustus tahun 2020, seluruh komandan atau kelompok di GKJ Wonosobo Timur masih dengan bentuk ibadah di rumah atau ibadah keluarga yang dapat secara online melalui channel YouTube GKJ Wonosobo Timur, atau secara mandiri dengan bahan yang dibagikan di masing-masing komandan melalui majelis setempat. Yang kedua, ibadah HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ibadah HUT ke-75 Republik Indonesia akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 dengan bentuk ibadah keluarga atau mandiri di masing-masing keluarga. Khusus ibadah hari kemerdekaan RI ini tidak ada secara ibadah online. Jemaat melaksanakan secara mandiri dengan bahan yang sudah disiapkan. Dalam ibadah ini ada persembahan syukur HUT Republik Indonesia 1 kantong. Yang ketiga, perjamuan kudus periode bulan Agustus tahun 2020. Untuk perjamuan kudus periode bulan Agustus dilaksanakan serentak atau bersama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dengan bentuk ibadah keluarga secara online atau mandiri. Untuk setiap komandan atau kelompok akan mendapatkan 1 botol anggur yang akan dibagikan oleh majelis setempat ke masing-masing keluarga, dan untuk roti dipersiapkan oleh keluarga. Jika kesulitan untuk roti, bisa diganti dengan bahan yang lain yang ada di sekitar kita. Pada ibadah tersebut ada 2 jenis persembahan atau 2 kantong persembahan, yaitu persembahan Minggu dan persembahan syukur perjamuan kudus. Untuk pendadaran mengikuti perjamuan kudus tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, jemaat akan dilayani pendadaran perjamuan kudus melalui online channel YouTube pada ibadah Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Meskipun jemaat tidak bisa menjawab secara langsung, yang terpenting jawaban dalam diri masing-masing untuk kesiapan hati dan jiwa menerima atau mengikuti perjamuan kudus. Yang kedua, bagi jemaat yang belum berkesempatan mengikuti pendadaran secara online, tetap diperkenankan mengikuti perjamuan kudus. Yang terpenting persiapan hati dan jiwa jemaat untuk menerima perjamuan kudus. Demikian warta gereja ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.